Wanita ini mengalami depresi yang sangat parah, hingga membuatnya berniat mengakhiri hidupnya sendiri. Beberapa percobaan bunuh diri pun telah ia lakukan, namun tampaknya semua gagal, karena ternyata masih ada sedikit keraguan dalam dirinya. Kemudian pada malam harinya, sekelompok pencuri datang ke rumahnya, dan hendak mengambil barang-barangnya, dan sialnya, pencuri tersebut malah memperkosanya lebih dulu yang membuatnya sangat hancur. Namun hal-hal konyol mulai terjadi setelah ini. Hingga pada suatu momen, di mana wanita ini memohon kepada pencuri tersebut agar segera membunuhnya, dan karena ia merasa ditantang, pencuri tersebut kerap mengancam akan segera membunuhnya. Namun setelah sekian lama waktu berlalu, pencuri itu tak juga membunuhnya, yang membuat wanita itu semakin kesal kepadanya. Melihat itu, pencuri tersebut menjadi bingung dengan wanita itu dan menganggapnya seorang psikopat. Hingga pada akhirnya, kedua pencuri tersebut malah tewas di tangan wanita tersebut, karena ternyata wanita itu berhasil membuat salah satu pencuri tunduk kepadanya, dan mengikuti keinginannya. Film ini diawali dengan menampilkan seorang wanita yang terlihat sangat depresi. Wanita itu bernama Tommy. Pada saat ia sedang rebahan di tempat tidur, tidak lama kemudian ia mengambil sebuah koper, dan malah memasukkan tubuhnya ke dalam koper itu. Ternyata pada saat itu, Tommy berniat untuk mengakhiri hidupnya dengan memasukkan dirinya ke dalam koper. Namun hal yang sedikit lucu terjadi, di mana tidak lama kemudian, Tommy malah keluar karena ia merasa sesak untuk bernafas saat berada di dalam koper. Tidak berhenti di situ, Tommy mencoba cara lain, dengan menusukkan sebilah pisau ke perutnya. Namun percobaan kedua ini Tommy gagal lagi, karena tampaknya ia tidak dapat menahan rasa sakit saat mencoba menusukkan perutnya dengan pisau teman-teman. Yang pada akhirnya, Tommy mencoba mengumpulkan semua jenis obat-obatan ke dalam sebuah wadah, sambil menonton film kesukaannya. Ia kemudian memakan obat itu satu persatu dan berharap akan mengalami overdosis dan kemudian tewas di tempat itu. Entah apa yang sedang dialami Tommy, namun tampaknya Tommy memiliki masalah yang begitu berat, sehingga ia berniat untuk bunuh diri. Kemudian adegan berpindah di mana pada malam harinya, tampak sebuah mobil yang sedang menuju ke rumah Tommy. Ternyata mereka adalah sekelompok penyusup yang berniat untuk mencuri di rumah Tommy. Mereka adalah Bob dan temannya bernama Frank. Namun pada saat mereka sudah berada di dalam rumah, mereka malah menemukan Tommy yang tidak sadarkan diri. Awalnya mereka mengira kalau Tommy telah tewas, namun Frank yang menyadari kalau Tommy ternyata masih bernafas. Dan dengan bejatnya, Frank yang sudah tua bangka, malah memperkosa Tommy, yang padahal Tommy masih dalam keadaan tak sadarkan diri. Di sisi lain, Bob yang tidak ingin ikut-ikutan dengan apa yang dilakukan Frank, memilih untuk pergi ke ruangan lain, untuk mencari barang-barang berharga yang ada di rumah Tommy. Namun Frank yang bejat malah melarangnya, dan menyuruh Bob membantunya untuk memegang tangan Tommy, karena ia sedikit kesusahan untuk menancapkan tombaknya kepada Tommy. Lalu Bob meminta Frank untuk melakukan mantap-mantap tersebut ketika Tommy sudah bangun. Mendengar hal itu, Frank pun setuju. Kemudian, setelah beberapa saat menunggu Tommy bangun, Frank merasa bosan, yang membuatnya ingin keluar untuk membeli minuman. Frank juga mengingatkan Bob untuk tidak melakukan mantap-mantap dengan Tommy tanpa dirinya ketika Tommy sudah sadarkan diri. Ketika Frank telah pergi, Bob jadi merasa lapar, lalu ia mencoba mencari makanan yang ada di rumah Tommy untuk mengisi perutnya. Setelah berhasil menyiapkan beberapa makanan, lalu Bob duduk di sebelah Tommy. Namun karena merasa aneh melihat wajah Tommy yang menghadapnya, ia kemudian menutup wajah Tommy dengan sebuah kain. Tidak berapa lama kemudian, tubuh Tommy mulai bergerak. Hal itu menandakan bahwa percobaan bunuh diri yang Tommy lakukan ketiga kalinya telah gagal lagi. Melihat Tommy yang telah sadar, Bob mengajak Tommy untuk mengobrol. Namun karena pengaruh obat-obatan yang dimakan Tommy, membuatnya sedikit ngelantur. Melihat Tommy yang telah sadar, namun ngelantur, ditambah Frank yang tidak ada di tempat itu, Bob memanfaatkan hal itu dengan melakukan mantap-mantap dengan Tommy. Kemudian Bob meminta Tommy untuk menikmati terongnya. Lalu Tommy menuruti apa perkataan Bob, yang tak lama kemudian, ia semakin sadar, dan menyadari kalau Bob sedang memperkosanya. Tommy menyuruh Bob untuk pergi meninggalkannya, dan mengambil apa saja yang ia inginkan dari rumah itu. Mendengar hal itu, Bob marah dan memaksa Tommy untuk merasakan terongnya kembali. Namun Tommy yang juga merasa kesal dengan Bob, malah menggigit terong si Bob yang membuatnya kesakitan. Kesempatan itu Tommy gunakan untuk mencoba mencari bantuan. Namun Bob yang kembali bangkit, lalu ia langsung menangkap Tommy, dan membawanya ke kamar mandi, untuk dimandikan agar membuatnya sepenuhnya sadar. Setelah selesai memandikan Tommy, Bob membawanya kembali keluar untuk lanjut mantap-mantap dengannya. Pada suatu momen, di mana Tommy yang mencoba berteriak dan berharap seseorang di luar rumahnya mendengarnya dan menolongnya. Namun ternyata, rumah Tommy yang berada sangat jauh dari keramaian, yang membuat tidak seorang pun dapat mendengarnya. Karena sadar tidak ada seorang pun yang dapat menolongnya, Tommy akhirnya menuruti saja apa permintaan Bob. Namun pada suatu momen, di mana Bob membuat Tommy kembali merasa kesal, dan malah menendangnya yang membuatnya terjatuh. Hingga akhirnya, Bob yang merasa direndahkan, malah memukulnya dengan keras yang membuat Tommy kembali tak sadarkan diri.
Melihat hal itu, Bob menjadi panik, karena ia mengira kalau Tommy telah tewas karenanya. Namun tidak berapa lama, Tommy kembali sadarkan diri, dan hal itu membuat Bob sedikit tenang. Namun Tommy yang mulai menyadari kalau ia sangat ingin mengakhiri hidupnya, menjadi sangat berani kepada Bob. Karena Tommy ingin Bob segera membunuhnya. Melihat Tommy yang semakin lantang kepadanya, membuatnya mengancam akan segera membunuhnya saat itu juga. Dan mendengar hal itu, Tommy malah semakin merasa senang dan berani. Karena kematianlah yang Tommy inginkan pada saat ini. Namun keberanian Tommy malah membuat mental si Bob menjadi jatuh, dan menganggap kalau Tommy adalah seorang psikopat. Hingga pada suatu momen, Tommy malah menantang si Bob agar mengambil sebilah pisau dan segera membunuhnya. Karena merasa ditantang, Bob akhirnya mengambil pisau dan mengancam akan membunuhnya, namun ia malah tidak berani untuk melakukan hal itu. Menyadari kalau Bob adalah seorang yang lemah, Tommy memaksa Bob untuk pergi saja meninggalkan rumahnya. Namun karena Bob yang semakin merasa kesal dengan Tommy, Bob kembali memperkosanya dan menyiksa Tommy agar ia tidak menghina Bob lagi. Bukannya merasa takut, Tommy menjadi senang dan kembali lebih menghina Bob dan berharap Bob segera membunuhnya. Mendengar hal itu lagi, membuat mental Bob semakin jatuh. Lalu ia mencoba melihat ke jendela, karena Bob jadi merasa takut kepada Tommy. Bob juga terlihat kebingungan karena Frank tak juga kunjung datang, dan takut jika Frank meninggalkannya di sana. Melihat Bob yang panik, Tommy menjadi senang dan tertawa terbahak-bahak karena membuat Bob jatuh mental. Karena malu dengan Tommy, Bob pergi ke kamar mandi untuk melampiaskan kekesalannya dengan Tommy. Namun tanpa sengaja, Bob malah menemukan secari kertas yang tertempel di kaca kamar mandi tersebut. Ternyata kertas itu adalah surat wasiat Tommy. Pada awalnya Tommy tidak mengakui kalau itu miliknya. Namun karena Bob mengancam untuk tidak membunuhnya kalau Tommy berbohong, lalu Tommy mengakuinya dan mengatakan kalau itu ia tuliskan sebagai surat wasiat. Lalu Bob meminta Tommy membacakan isi dari surat tersebut. Namun pada saat membacanya, Tommy malah melewatkan beberapa kalimat yang tidak ia sukai, yang membuat Bob kesal dan mengambil kembali kertas tersebut dan membacanya sendiri. Melihat Bob yang tidak juga membunuhnya, membuat Tommy merasa kesal, dan menyuruh Bob untuk meninggalkannya. Lalu Bob mengatakan kalau ia sedang menunggu seorang temannya yaitu Frank yang tak juga kunjung datang. Hal itu membuat Tommy tertawa karena ia bahkan tidak mengetahui kalau ternyata Bob tidak sendirian datang ke rumah tersebut. Lalu Bob mengatakan kalau surat wasiat yang ditulis Tommy sama sekali tidak masuk akal, karena tidak memberikan alasan kenapa ia berniat untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Lalu Tommy mengatakan kalau surat itu hanyalah catatan hariannya saja. Mendengar hal itu, Bob berinisiatif untuk mengajarkan Tommy bagaimana menuliskan sebuah surat wasiat yang benar, dan setelah itu Bob akan segera membunuhnya. Mendengar Bob yang akan membunuhnya, Tommy semakin semangat dan mengikuti perkataan Bob. Namun ternyata, Bob lah yang malah menuliskan isi surat wasiat tersebut, dan mengarang semuanya, yang membuat Tommy malah tertawa melihat Bob yang bodoh. Karena Tommy berpikir tidak mungkin ada yang percaya dengan isi surat tersebut. Mendengar hal itu, Bob menyuruh Tommy untuk menuliskannya sendiri, dan mengatakan alasan sebenarnya kenapa ia mengakhiri hidupnya, dan Bob juga berjanji akan segera membunuhnya, jika ia berhasil membuat surat wasiat tersebut dengan masuk akal. Lalu disinilah terungkap alasan kenapa Tommy berniat mengakhiri hidupnya sendiri. Di mana ia bercerita, kalau sebelumnya ia telah mengalami keguguran, dan tidak hanya itu, sebuah kejadian yang mengenaskan terjadi di hari pernikahannya, di mana sosok pria pujaan hatinya yang bernama Peter, tewas dalam kecelakaan pada saat menuju gereja. Tidak hanya Peter saja, karena ternyata, ibu, ayah, adik, kakek, bahkan nenek Tommy pun turut tewas dalam kecelakaan mengenaskan tersebut. Tidak hanya itu, ternyata di mobil yang berbeda, juga mengalami kecelakaan serupa, di mana di dalam mobil tersebut dikendarai oleh paman dan bibinya Tommy, dan menewaskan mereka. Dan itu berarti Tommy telah kehilangan seluruh keluarganya sekaligus. Melihat semua hal itu terjadi kepadanya, Tommy merasa sangat hancur, karena ia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Hingga akhirnya, ia malah menghabiskan waktunya hingga berbulan-bulan hanya dengan makan dan rebahan saja, bahkan tanpa mandi sekalipun. Namun Bob yang mendengar semua kisah Tommy malah menganggapnya sedang berbohong. Tommy yang tidak terima mendengar hal itu, mengatakan kalau Bob pasti juga memiliki masalah keluarga, hingga membuatnya menjadi seperti ini. Hingga akhirnya, Bob malah memperkosa Tommy kembali. Namun kali ini, Tommy tampak seperti menikmatinya. Dan pada suatu momen, di mana Tommy menyadari kalau Bob tidak juga menepati janjinya untuk segera membunuhnya. Namun Bob mengatakan kalau ia tidak dapat menewaskan Tommy. Dan tiba-tiba Bob malah bercerita tentang masalah di keluarganya sendiri, di mana ayahnya telah melakukan hal yang jahat kepada ibunya dengan memperlakukannya seenaknya. Melihat perlakuan ayahnya, Bob berniat untuk membawa ibunya untuk pergi meninggalkan ayahnya. Namun sialnya, sang ibu ternyata lebih dulu tewas bunuh diri sebelum ia berhasil membawanya. Dan karena hal itu juga, membuat Bob tidak dapat membunuh Tommy. Mendengar hal itu, Tommy mencoba memahami perasaan Bob, dan tak lama kemudian, Tommy meminta Bob untuk melepaskan ikatan tangannya. Setelah itu, mereka duduk berdampingan, dan kembali bercerita tentang masa lalu mereka yang sangat suram. Di sini mereka tampak mulai berdamai, dan lucunya,
Sekarang mereka saling memotivasi dan saling menguatkan satu sama lain. Namun tiba-tiba, Frank datang dari belakang dan mengejutkan mereka. Melihat Frank yang baru saja datang, membuat Bob marah kepadanya, karena telah lama menunggunya. Lalu Frank menjelaskan kalau ia tersesat, karena ia malah lupa jalan menuju ke rumah Tommy. Lalu Bob langsung mengajak Frank untuk pergi. Namun Frank yang menyadari kalau Tommy telah sadar, membuat Frank berniat untuk memperkosa Tommy. Namun di sisi lain, Bob yang kini sudah berubah dan bersahabat dengan Tommy, lalu membantu Tommy dengan memberikannya sebilah pisau, dan menggunakannya untuk membunuh Frank yang seketika tewas di tempat itu. Lalu film ini diakhiri, di mana ternyata Tommy yang malah membunuh Bob, dengan menusukkannya menggunakan pisau tersebut. Dan film pun telah berakhir teman-teman. Bagaimana teman-teman? Film yang berjudul Eat Me ini, yang menceritakan kejadian konyol antara seorang wanita yang hendak bunuh diri namun selalu gagal, dan bertemu penjahat yang memperkosanya yang berakhir damai. Dan akhirnya mereka malah berteman. Sebenarnya masih sangat banyak kejadian lucu yang terjadi, namun tidak mungkin ditampilkan, karena adanya copyright dari YouTube teman-teman. Hahaha. Pesan-pesan yang dapat kita petik dari kisah di film ini adalah, terkadang, kita hanya butuh seorang sahabat untuk mendengarkan keluh kesah yang kita alami, yang dapat membuat kita sedikit lega, walaupun tidak menyelesaikan masalah tersebut. Saya Joe, dan beserta seluruh kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih, sayonara.